Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan mata kuliah hadis tarbawi ya. Baik, sebelum kita mulai pada program hari ini ya, sebelumnya kita sama-sama berdoa bersama ya, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa masing-masing aja ya. Mulai. Ya, cukup. Sebelum kita melanjutkan, mari kita cek kehadiran dulu untuk mahasiswa yang tidak hadir. Ada? Ada semua? Januar ada? Pipit ada? Ya, mata kuliah pada hari ini yaitu materi pendidikan perspektif hadis ya. Mari kita mulai sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk hari ini ya, mata kuliah hadis tarbawi. Mari kita mulai perkuliahan dengan apa ya? Pemanasan atau apa ya? Kita speaking gitu ya. Dengan tepuk semangat. Ya, tepuk semangat, ayo sama-sama tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Nah, kita mulai materi kita, materi pendidikan perspektif hadis. Ya, sebenarnya kita juga sudah membicarakan materi hadis tarbawi ini pada materi sebelumnya tentang keutamaan pendidik, keutamaan belajar, dan juga tentang tema-tema lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tema tentang materi pendidikan perspektif hadis. Untuk materi ini ada indikator capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah nanti mahasiswa mempelajari tema ini, yaitu dapat menjelaskan pengertian dan urgensi materi pendidikan perspektif hadis. Kemudian yang kedua, merumuskan materi pendidikan perspektif hadis. Jadi mahasiswa punya kemampuan untuk merumuskan materi pendidikan perspektif hadis. Selanjutnya, untuk materi pokok pada mata kuliah hari ini yaitu sebagaimana yang dilihat di layar, yang pertama akan bahas pengertian materi pendidikan. Yang kedua, materi hadis itu sendiri yang akan kita kaji. Selanjutnya, ada analisis matan dan hadis. Juga selanjutnya materi pendidikan dalam hadis dan urgensi materi pendidikan dalam hadis. Untuk pendahuluan, ya ini untuk pertanyaan pemantik dulu ya. Apa sih materi pendidikan itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Materi itu apa? Ya. Materi itu apa? Bahan ya, bahan ya. Bahan atau apa lagi? Ya. Konten gitu kan, ya. Itu namanya materi. Ya, kalau materi. Ya, materi berarti bahan, isi atau konten ya. Kemudian pendidikan, yaitu adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ya, jadi pendidikan, arti pendidikan sendiri adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Selanjutnya, kalau kita gabungkan, apa materi pendidikan itu? Materi pendidikan ialah suatu yang menjadi bahan yang telah dipikirkan, dibicarakan, dikarang, atau diceritakan atau disampaikan yang berhubungan dengan pembelajaran sebagai bagian dari muatan kurikulum pendidikan. Selanjutnya, kaitannya dengan materi pendidikan yang ada
dalam mata kuliah ini, yaitu materi pendidikan dalam perspektif hadis. Berarti akan kita kaitkan bahwa ada materi apa dalam hadis itu kaitannya dengan pendidikan. Ya, maka Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber yang menjadi acuan bagi materi pelajaran dalam pendidikan Islam. Khusus untuk hadis, selain sebagai penguat dan penjelas terhadap Al-Quran, juga memiliki peranan yang penting dalam khazanah keilmuan Islam, di antaranya terkait materi pendidikan Islam. Jadi kalau kita bicara pendidikan Islam, pasti muaranya kepada apa? Al-Quran dan hadis, ya. Yang ada Islamnya itu pasti sumbernya dua itu, Al-Quran dan hadis. Dan pada mata kuliah kali ini adalah kita akan fokus pada pembahasan hadis secara tematik untuk membahas, ya, menjelaskan isi dari satu hadis itu yang memiliki kandungan atau makna tentang pendidikan, tentang materi pendidikan dalam pendidikan Islam ini. Selanjutnya, pendidikan Islam merupakan satu upaya untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang memahami hakikat dirinya. Ya, jadi bahwa dengan pendidikan Islam berarti tidak hanya untuk mendidik jasmaninya saja, tapi rohaninya juga, atas dasar kebutuhan manusia terhadap pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pendidikan Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kita langsung ke pokok materi, yaitu materi hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis ini dikenal dengan hadis apa? Hadis Jibril, ya. Ada yang tahu apa hadis Jibril itu maksudnya? Bah, di hadis ini adalah menjelaskan tentang bagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang hari kiamat. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi dalam rangka mengajarkan para sahabat Nabi yang sedang duduk-duduk bersama Nabi. Coba sebelum kita membahas, ya, materi hadis ini, di mana dari hadis ini kita akan lebih dalam, ya, mensyarahkan, menjelaskan isi dari kandungan hadis ini tentang materi pendidikan yang tergantung dalam hadis ini. Coba sebelum dibaca dulu, ada yang mau baca, ya? Ya, silakan. Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه لكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Luar biasa, bagus sekali. Aplaus untuk Nanang yang sudah begitu lancarnya membaca hadis, ya. Barangkali nanti mahasiswa lain juga bisa membacanya, ya, menghafalnya, itu akan lebih baik lagi. Nah, hadis inilah yang akan kita kaji, ya, di mana isi dari hadis ini adalah bagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi dalam rangka untuk mengajarkan para sahabat, ya. Baik, selanjutnya materi yang terkandung dalam hadis Jibril tersebut tadi, ya. Yang pertama, materi pendidikan fikih atau syariah. Yang kedua, materi pendidikan iman. Yang keempat, materi pendidikan akhlak.
yang keempat materi pendidikan hari akhir atau tanda-tanda kiamat. Nah ini ya, maka ini pada mata kuliah hadis tarbawi kali ini coba nanti mahasiswa untuk mendiskusikan. Setelah diskusi akan mempresentasikan satu persatu tentang hasil dari diskusi tentang materi pendidikan fikih atau syariah dan seterusnya. Kelompok 2 berarti pendidikan iman materinya. Ya, 1-2 ini. Ya karena sedikit jadi untuk 2 bahasan. Kita sudah mendiskusikan ya masing-masing kelompok tadi tentang materi pendidikan fikih, materi pendidikan iman, materi pendidikan akhlak, materi pendidikan hari akhir atau tanda-tanda kiamat. Sekarang giliran mahasiswa untuk mempresentasikan hasilnya. Pendidikan iman. Ya. Baik, saya dari kelompok 2. Saya Karina bersama teman-teman ingin mempresentasikan mengenai pendidikan iman. Nah, pendidikan iman itu di sini terdiri dari mengenai ketenangan hati. Yang pertama itu, yang kedua itu tentang mencintai karena Allah atau membenci karena Allah, dan yang terakhir itu mengenai kewaspadaan hati. Satu akan mempresentasikan hasil dari materi pendidikan akhlak. Jadi pada intinya itu materi pendidikan akhlak itu perilaku manusia yang muncul dari nurani dan dilakukan dengan sadar baik terhadap Allah, sesama manusia maupun makhluk lainnya. Ya, betul sekali tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa materi pendidikan fikih atau syariah yang membahas tentang ilmu-ilmu syariat ya kaitannya dengan fikih yaitu tentang rukun Islam ya, mulai sholat, puasa, haji dan lain-lain. Ya, kemudian tentang akhlak ya, tentang iman, tentang pendidikan hari akhir atau tanda kiamat. Tadi sudah didiskusikan hasilnya. Pengajaran dan pendidikan Islam yang memperhatikan 4 materi pokok tersebut akan mampu melahirkan peserta didik yang cerdas dari aspek jasmani dan rohani. Ya, intinya itu ya. Nah, sebelum kita tutup juga mata kuliah pada hari ini, saya ingin meminta testimoni ya atau kesimpulan dari mahasiswa dari mata kuliah untuk hari ini untuk dituliskan di kertas nanti dikumpulkan. Ya, silakan ditulis testimoninya seperti apa dari kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Silakan dikumpulkan. Ya, ini. Kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, ini banyak sekali masukan-masukan dari atau testimoni dari rekan-rekan mahasiswa. Ya, mudah-mudahan mata kuliah pada hari ini adalah mata kuliah yang sangat menyenangkan sehingga bisa memberi motivasi kepada mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi, apalagi dalam hal mata kuliah pada mata kuliah hadis tarbawi. Rekan mahasiswa semuanya, sebelum ditutup mata kuliah ini, saya tugas dulu ya dari pemaparan hasil diskusi kalian itu untuk dibuatkan nakalahnya sebagai tugas masing-masing tugas ini. Ya, karena waktu juga sudah habis, tidak mengizinkan, saya kurang lebih mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita tutup mata kuliah perkuliahan pada siang ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.